Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du, fayaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Sadaqallahul azim wa qad balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para habaib, para asatiz, para hujjaz yang saya hormati dan muliakan, terkhusus keluarga besar daripada almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Hasbih yang saya hormati dan muliakan, diwakili oleh anak tercinta beliau Kiai Haji Muhammad Fikri LCMA dan Haji Udin yang saya muliakan, para asatid yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan namanya, yang insya Allah semuanya selalu diberkahi Allah. Kita bersyukur kepada Allah di malam ini, disatukan hati dan langkah kita di tempat orang soleh untuk memanjatkan doa, memperingati haulnya orang soleh. Dan ini memberikan pengaruh bagi kita bahwa kehadiran kita malam ini kehadiran yang membawa nikmat dan berkah. Salah satu obat daripada hati kita, kata Imamul Ghazali, kumpulnya, duduknya bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan antum jadi orang soleh semua. Orang-orang soleh dikala beliau hidup memberikan manfaat dan pengaruh dalam hidup kita, bahkan sampai beliau wafat pun memberikan pengaruh dalam hidup kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban Habib Rashid, ya. Ya. Fadal Habib Kiai Mahfud Asyrun, guru kita semua, ya, tidak disebut namanya. Fadal Kiai. Sehat, alhamdulillah khair, doaku. Afwan, enggak udah Kiai. Kalau Kiai datang udah beres, sudah saya mah. Habib, fadal Habib. Masya Allah. Ini Habib. Alhamdulillah khair, bidoa. Fadal. Habib. Fadal Habib. Kiai, astadinukum Kiai. Masyaallah. Habib. Masyaallah. Biduaikum Habib. Saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah, sampai di mana tadi?
Sampai di mana? Kehidupan orang-orang soleh, waktu hidupnya memberikan pengaruh positif dan bermanfaat untuk kita, bahkan sampai mati pun memberikan manfaat buat kita. Betul? Maka kita bersyukur bisa hadir di malam ini di tempatnya orang soleh, memperingati haulnya orang-orang soleh. Dan mudah-mudahan semuanya antum jadi orang soleh. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali pernah menuturkan tentang 4 sifat seseorang. Dilihat dari kehidupan dan kematian mereka. Pertama disebutkan oleh Imamul Ghazali, al-hayatu fil hayati. Manusia ada yang hidup, al-hayatu. Manusia hidup sebagaimana layaknya manusia hidup. Nah, ini kita lagi alami ini. Manusia hidup sebagaimana layaknya manusia hidup. Orang hidup itu butuh makan, butuh minum, betul? Butuh nikah, butuh kawin. Antum butuh nikah nggak? Butuh kawin nggak? Butuh kawin binatang. Butuh nikah nggak antum? Ya. Butuh. Orang hidup membutuhkan makan, minum, tidur, butuh dia. Memang itu sudah menjadi sifat kudrah. Al-hayatu fil hayati. Itu umum. Ada lagi yang kedua, al-mautu fil mauti. Manusia mati sebagaimana layaknya manusia mati. Ketika waktunya dia dimatikan oleh Allah, mati dia. Dia tidak bisa apa-apa. Dan itu alam kedua yang dialami oleh seseorang. Dan kita belum mengalami pada posisi yang ini. Manusia mati sebagaimana layaknya manusia mati. Nanti kita bakal alami itu. Masuk pada poin yang ketiga. Ini yang celaka, saudara. Ini yang celaka. Al-hayatu bil mauti. Manusia hidup sebagaimana layaknya manusia mati. Hidup jasadnya, mati kolbunya, mati ruhnya. Jasadnya hidup, pintar mendengar, pintar melihat, pintar berbicara, namun kolbunya mati. Dia tidak pernah mau mendengarkan nasihat-nasihat agama. Dia tidak pernah mau diajak untuk berbuat kebaikan. Kolbunya mati, hidup jasadnya, mati kolbunya. Ada orang begitu? Ada orang begitu? Dengar suara azan berkumandang, hayya 'alas shalah, enggak bergerak sedikit pun. Ada yang begitu? Hayya 'alas shalah, yang mancing terus aja. Ada yang begitu? Mana di sini? Orangnya ada? Tak bergerak sedikit pun hatinya, bergegas untuk memenuhi panggilan Allah. Jasadnya hidup, kolbunya mati. Na'udzubillah, celaka. Tapi yang menarik perhatian kita dan kita akan ukir hidup kita, kelompok manusia yang keempat. Al-mautu fil hayati. Manusia mati sebagaimana layaknya manusia hidup. Mati jasadnya dan ruhnya dikubur. Namun hidup jasa-jasanya, hidup kebaikan-kebaikannya. Itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang mati. Dan kami akan mencatat. Itu pakai fi'il mudhari' itu. Wa naktubu, proses keberlangsungan. Waktu hidupnya sampai matinya. Terus gak pernah putus itu ditulis sama Allah. Kami akan tulis apa-apa yang mereka tinggalkan dan athar bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatunya dikumpulkan di Lauhil Mahfuz. Hidup kebaikan-kebaikan mereka. Hidup daripada athar-athar mereka. Mati bertahun-tahun. Tetapi kita bisa merasakan kemanfaatan dari apa yang mereka tinggalkan. Almarhum Kong Haji Hasbi meninggalkan anak soleh, dan kita bisa memanfaatkan, bahkan memberikan pengaruh bagi kita, orang-orang yang hidup. Kita mendapatkan ilmu-ilmunya, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Itu semua adalah tanaman daripada Kong Haji Hasbi yang udah meninggal dunia, tapi dihidupkan oleh anak-anaknya, dihidupkan oleh kebaikan-kebaikannya. Dan kita pengen seperti Kong Haji Hasbi, saudara.
Kita pengen menjadi orang yang macam itu. Jadi hidup kita ini punya makna. Hidup kita punya makna. Sehingga memberikan pengaruh positif dalam kehidupan orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka kita orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih dititipkan umur oleh Allah. Ini kesempatan yang berarti buat kita untuk mengukir hidup kita, menjadikan diri kita supaya kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia ini cuman hidup doang, cuman numpang napas doang, saudara. Tapi ama ibadah oga, naudzubillah. Karena hakikat kehidupan kita itu diciptakan oleh Allah memang untuk ibadah, bukan untuk main-main, saudara. Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah, untuk mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah, mengenal Allah, beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang hidup di dunia kagak mau ibadah, kebangetan. Mendingan jangan hidup, saudara. Karena hidup kita itu untuk ibadah, betul? Karena ibadah ini perbuatan orang-orang mukmin. Kalau urusan ibadah pokoknya identik dengan mukmin aja. Tapi urusan makan minum tuh identik sama orang munafik. Hei. Makan minum tuh identik sama orang munafik. Tapi kalau urusan ibadah, sholat puasa tuh identik sama orang mukmin. Kira-kira antum pilih mana? Munafik apa mukmin? Ini Rasul pernah ditanya, saudara. Kata seseorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa yang membedakan mukmin sama munafik?" Begitu. Rasul jelasin, "Innal mu'mina himmatuhu bis salati wasyiyami wal ibadah." Sesungguhnya orang-orang mukmin yang ada di benak pikirannya itu 3. Salat, puasa, ibadah. Dan menjadikan seluruh aktivitasnya itu ibadah. Bergaul ibadah, berumah tangga ibadah, berzikir ibadah, semua ibadah. Orang beriman semua menjadikan aktivitas hidupnya adalah ibadah. Tapi orang munafik, wal munafiqah himmatuhu bit ta'am wasyarab kal bahimah. Orang munafik yang ada di otaknya cuma makan minum seperti binatang. Tambah lagi tidur. Namun bukan berarti makan minum di tempat ngaji itu perbuatan munafik, bukan. Itu perbuatan orang soleh itu. Karena makan-makan seperti ini diperintah sama Nabi, saudara, jangan kira. Jadi makanan di tempat kita ini, di tempat majlis yang saleh ini dianjurkan Nabi. Nabi bilang dalam hadis, "Azibu ta'amakum bizikrillahi wassalah." Taburkan makan dan minum kalian dengan zikir dan sholawat. Tadi udah dizikirin, udah dibacain Quran tadi sama Qori internasional kita, betul? Jadi makanan kita jadi berkah. Makanya nih makan nih kalau antum nih ada tuh, jangan sampai nggak habis itu, saudara. Jangan dibiarin. Bawa pulang, kasih anak bini kita. Kalau ntar dikasih, kalau nggak dikasih jangan ambil. Ya, itu jadi berkah, saudara. Makanya nggak akan pernah rugi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Apalagi yang kita rayakan, yang kita hauli ini orang-orang soleh, memberi pelajaran buat kita. Saya ingat banget, saudara, kok ngaji asbi itu. Kalau saya khutbah di Al-Abror, itu suka ngobrol sama saya. Ya, selalu kalau ngobrol sama saya, waktu Ustadz Fikri ada di Kairo, dia suka bilang, "Doain anak saya, Ki. Doain." Selalu kok ngaji asbi saya doakan. Doa bidu'a. Insya Allah mabruk. Anak antum jadi. Selalu bicara seperti itu. Bahkan, ini ingat bener. Itu kalau bicara sama saya, kalau beliau ingin mengakhiri hayatnya, mengakhiri hidupnya, pengennya di hari fadilah, di hari Jumat, diijabah oleh Allah, wafatnya di hari Jumat. Masya Allah. Itu permintaan gak sembarangan, saudara. Diijabah oleh Allah beliau wafatnya. Ini juga menjadi pelajaran buat kita. Ya walaupun sesungguhnya hari semua bagus, saudara. Tapi memang ada hari-hari tertentu yang dipadilakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meminta hari Jumat, diwafatkan hari Jumat. Ada orang minta hari Jumat, matinya hari Minggu. Ada nggak? Siapa? Jadi nggak sesuai, permintaannya nggak diijabah oleh Allah. Beliau luar biasa, ahli ibadah, ahli taat, ahli zikir. Maka betul kalau Ustadz Fikri tadi bilang beliau itu kalau takzim sama guru-guru luar biasa, itu beliau.
beliau. Makanya nurunin nama anak-anaknya. Nurunin. Jadi mentakzimkan guru-guru, mentakzimkan ulama-ulama, memang itu sifatnya Kong Haji Hasbi. Maka pantas Kong Haji Hasbi diturunkan anak-anak soleh, diberikan keturunan anak yang soleh, lantaran tadi keberkahan ulama. Karena takzim dengan ulama, saudara. Kalau orang udah takzim sama ulama, insya Allah banyak berkahnya. Banyak berkahnya. Mandang ulama aja jadi ibadah, betul. Antum mandang artis belum tentu ibadah, bahkan jauh daripada ibadah. Tapi antum pandang ulama, pandang habaib jadi ibadah, punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh, Pak. Contoh kehidupan beliau di masa hidupnya dahulu bagaimana? Bagaimana mendidik anak-anaknya, bagaimana beliau mengajar, bagaimana beliau menyampaikan ilmu-ilmu Allah kepada kita. Dan sampai saat ini pun kita bisa menikmati dan kita bisa rasakan hasil karya beliau. Ya salah satunya tadi karya daripada anak yang soleh yang beliau lahirkan, beliau didik, maka kemanfaatannya untuk kita semua. Ini menjadi nilai yang gak bisa diukur oleh apapun. Maka kita bersyukur bisa hadir ke tempat ini dan memberikan pelajaran tersendiri buat kita. Ya, kita sering minta sama Allah supaya mati kita husnul khotimah. Jangan cuma sekedar minta, saudara, tapi wujudkan. Kalau beliau, almarhum Kong Haji Hasbi, minta Allahumma, ya Allah, mohon kepada Allah supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma takhtim lana bi husnil khotimah, wala takhtim alaina bi su'il khotimah. Minta diwafatkan husnul khotimah dan tidak mau mati dalam keadaan sul khotimah. Mulut meminta, hati membenarkan, jawarih melakukan apa yang diinginkan. Itu yang betul. Salat rajin, puasa rajin, zikir rajin, itu yang betul. Kadang orang mintanya doang pinter, mintanya doang pinter, tapi pengamalannya yang kagak mau. Orang semua juga minta, tapi bagaimana mewujudkan daripada permintaan itu untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang berat, saudara. Ini pelajaran juga buat kita. Jangan cuma bisa minta doang, tapi kita nggak pernah mau mewujudkan apa yang kita minta tadi itu. Dengan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajaran juga buat para ulama, buat para asatidz ini. Jangan kita cuma ngomong doang, kira-kira begitu. Jangan cuma ngomong doang, tapi bagaimana praktikumnya, apa yang kita omongin itu. Itu yang rada berat, saudara. Ya. Tapi paling tidak ulama-ulama paham, saudara, tentang hal itu paham. Apa yang dia bicarakan dalam proses perjalanan dia, mewujudkan apa yang dia lakukan itu. Apa yang dia minta. Karena memang kalau kita pengen cerdas, saudara, faktor-faktor kecerdasan dan hidayah itu tergantung bagaimana kita pandai mendengar, saudara. Dan pandai mengikuti pendengaran, perkataan itu. Itu faktornya. Coba saudara buka surah Az-Zumar itu. Ayatnya nanti dicari itu. Ya, ayatnya dicari. Allah udah ngomong tuh. Dua ciri orang yang diberi petunjuk dan orang yang diberi kecerdasan. Apa itu cirinya? Pertama, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allah yang bicara itu. Dua syarat orang yang diberi petunjuk dan kecerdasan oleh Allah. Pertama, orang yang mau mendengar perkataan. Jadi segala nasihat-nasihat yang disampaikan dia mau dengar. Dia mau dengarkan nasihat itu. Lalu dia masukkan ke dalam kolbunya, dia praktekkan dalam kehidupannya. Ini orang yang cerdas. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Lalu dia ikuti perkataan itu dengan cara yang lebih bagus. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah dan mereka orang-orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah. Jadi kalau kita pengen cerdas, syaratnya dua dulu itu. Dengerin perkataan, ikuti perkataan itu dengan cara yang benar. Ini kadang-kadang kita sok pinter, saudara. Betul? Sok tahu. Kalau ada orang ngasih nasihat, ngasih arahan sama kita merasa paling pinter dah. Gue udah ngerti deh. Gue udah ngerti yang begitu-begitu. Itu tandanya orang sombong, Pak. Yang kolbunya bakal ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba belajar Kong Haji Hasbi nih, umurnya jauh sama saya. Kalau hitungannya saya manggil encang sama beliau. Ya manggil encang, Pak, kalau secara nasab itu kata bapak saya begitu. Manggil encang macam Haji Hasbi itu. Secara nasab begitu katanya. Beliau umur jauh, saya ibarat anak, Pak.
Tapi kalau saya bicara mau dengerin Pak. Bahkan sampai kalau ketemu, ya coba kasih anak wasiat dikit dari antum nih. Ngaji lebih paham deh. Ngaji lebih paham. Dikit. Saya bacain ayat ini, dengerin Pak. Ternyata itu beliau mengamalkan ayat Quran, mengamalkan ayat suci Al-Quran, pengen diberi kecerdasan dan diberikan petunjuk oleh Allah, dengerin omongan. Maka pantas kalau ulama-ulama kita dahulu, saudara, kecerdasannya jadi berkah. Kenapa? Antar ulama kumpul seperti ini bukan kumpul sembarangan Pak. Ulama yang satu dengan ulama yang lainnya saling memberi nasihat. Bahkan dia minta dinasihatin. Kalau ketemu ulama yang satu, afwan, beriin saya nasihat, kasih saya wasiat. Yang satu lagi beri wasiat. Begitu seterusnya. Itu antar ulama, saudara. Maka pantas ilmunya pada berkah. Kalau orang sekarang kan maaf nih, baru disebut ustadz aja udah sombong banget. Ada yang begitu? Hei, ustadznya ustadz tahlil, cuma mimpin tahlil doang disebut ustadz, kagak mau ngaji lagi. Ada yang begitu? Mimpin tahlil dia jago, disebut ustadz, emang ngaji juga. Ama buka kitab, ama di ulama itu kagak mau dia. Cuman mimpin tahlil doang disebut ustadz, udah sombong banget nih. Gak bakal berkah Pak yang begitu, benar. Saya Pak, ya, memperoleh gelar doktor nih di UIN Pak. Kalau ada S4 saya mau gali lagi S4 Pak. Tapi karena memang kagak ada S4 udah cukup deh. Maka selebihnya saya non formal ngaji sama ulama-ulama. Mualim Bunyamin saya ngaji. Ya. Almarhum wal maghfurlah guru kita semua. Hadratus Syekh Walim Syafi Hazami saya ngaji. Non formalnya saya gali. Kalau akademiknya kalau ada S4, S5 saya mau gali terus. Tapi lantaran udah beres, sudah nggak ada lagi S3, udah nggak ada lagi S4, cukup udah. Tapi bukan berarti kita stagnan di situ, tetap masih ngaji kita sama ulama-ulama, masih mau dengerin nasihat ulama. Kita mau gali lagi, itu penting Pak. Makanya dari sekian banyak nasihat-nasihat ulama, itu disadur dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ma'akil bin Ubaidillah Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Nasihat ulama dari sekian banyak dikumpulkan, ada 3 nasihat yang memberikan pengaruh buat hidup kita. Nah, 3 nasihat inilah sesungguhnya yang kalau kita amati dan kita teliti, bahkan kita akan menjadi orang soleh dan benar-benar diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 3 nasihat ulama itu? Pertama saudara, man aslaha sarirotahu aslahallahu ala niyatah. Siapa orang yang memperbaiki batinnya, memperbaiki urusan hatinya, maka Allah bakal perbaiki urusan lahirnya. Urusan jasadnya bakal diperbaiki oleh Allah. Hatinya diperbaiki. Hatinya kagak keriting saudara, kagak dengki sama orang. Kadang-kadang kita sesama ustadz aja pada dengki. Ada yang begitu? Ustadz Abid, jangan begitu ente. Kawan saya Pak, kawan saya. Iya, sesama kiai sama ustadz pada dengki. Jangan, uruskan hati kita dulu, luruskan. Memperbaiki hati, bakal diperbaiki lahir kita. Bagus Pak. Kalau batin kita bagus, hati kita bagus, jasad kita bakal bagus. Bakal diperbaiki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi catatan nasihat para ulama buat kita ini. Kemudian yang kedua, wa man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya kepada Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Catat itu Pak. Kalau orang hubungan bagusnya sama Allah udah ada, hubungan baiknya sama manusia cakep Pak. Bagus. Karena niatnya tulus, ilmunya ada, hubungan benar sama Allah, hablum minallah, secara benar, hablum minanas dicatat. Bahkan Allah bakal perbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Ada orang rajin ibadah, rajin zikirnya, pergi haji bolak-balik Mekah, Madinah, Jakarta, bolak-balik kagak kehitung tuh hajinya. Tapi sama tetangga pelitnya naudzubillah, sama orang berantem mulu, dengki mulu sama orang. Kata Syekh Ma'akil bin Ubaidillah Al-Jazari, dipertanyakan itu ibadahnya, dipertanyakan itu hubungannya kepada Allah. Karena apa dia berhubungan sama Allah?
Kalau orang hubungannya bagus sama Allah, bagus Pak, hubungan sama manusia bagus. Ente mah kadang-kadang, maaf nih, kalau dengki sama orang bertahun-tahun sih. Marah sama orang bertahun-tahun. Kalau bahasa orang Betawi bilang, sampai 7 mulut. Sampai 7 mulut kagak mau tegur sapa, sudah deh. Ada orang begitu nggak? Ada nggak orang begitu? Ini Pak, pelajaran buat kita. Orang yang suka bener hubungannya kepada Allah, bakal dibenerin hubungannya sama manusia. Apalagi RT, RW, lurah, camat, wali kota. Kalau hubungannya bagus sama Allah, sampai presiden bagus hubungannya sama Allah, hubungan sama rakyatnya bakal bagus. RT bagus hubungannya sama Allah, sama rakyat bagus. RW bagus hubungannya sama Allah, sama rakyat bagus. Lurah bagus hubungannya sama Allah, sama rakyat bagus. Sampai presiden bagus hubungannya sama Allah, sama rakyat juga bagus. Ini ada pemimpin-pemimpin katanya bagus hubungannya sama Allah, sama rakyat jahat banget. Ada yang begitu? Ada RT yang begitu? Mana tuh RT yang begitu? Iya. Katanya bagus hubungannya sama Allah. Memang kadang-kadang kepalsuan-kepalsuan mulu disebarin sama rakyatnya. Ada nggak yang begitu? Dikit-dikit palsu, gigi palsu, kaki palsu, sampai ijazah palsu juga. RT ada yang begitu tuh. Teh, ada ijazah palsu ente? Nih, kalau RT RW yang rajin ngaji saya doain. Tuh guru kita doain, Ki Mahfud Asirun. Habib kita doain, Habib Rosid. Saya doain RT RW yang pada rajin ngaji, nanti jadi lurah di Kalimantan. Di Kalimantan. Iya. Tuh begitu saudara. Ini nasihat buat kita. Orang yang memperbaiki hubungan kepada Allah, bagus hubungannya sama manusia. Contoh dong ngaji Hasbi almarhum. Bagus hubungannya sama Allah, benar. Sama manusia benar. Sama manusia benar, sama tetangga benar. Sama saudara benar. Ini contoh Pak. Kalau dia bagus hubungan sama Allah, bagus hubungannya sama manusia. Tapi kalau ada orang katanya bagus hubungan sama Allah, sama tetangga dia kagak bagus, ditanyain tuh. Dipertanyakan dia, kudu dikoreksi itu. Cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang ketiga ini. Yang ketiga, nasihat ulama yang memberikan pengaruh kita. Wa manihtamma bi amri akhiratihi kaffahullahu amra dunyahu. Siapa orang yang punya perhatian lebih untuk urusan akhiratnya, maka Allah bakal cukupkan urusan dunianya. Subhanallah. Jadi akhirat dulu yang diperintah sama Allah. Bukan dunia, saudara, akhirat dulu kau cari. Baru dunia bakal dicukupin sama Allah. Orang yang rajin ngaji gak bakal disusahin sama Allah. Orang yang rajin zikir gak bakal disusahin sama Allah. Karena dia menyebut nama Allah yang maha kaya, Allah bakal turunkan kekayaannya kepada orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Saudara yang dirahmati Allah, surah Al-Qasas ayat 77 menerangkan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kita untuk cari pahala-pahala akhirat lebih dulu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah olehmu pahala-pahala negeri akhirat dari apa yang aku anugerahkan kepada kamu. Ini penafsirannya banyak nih Fani. Kalimat bima atakallahu, dari apa yang kami anugerahkan kepadamu, itu berbagai hal. Dari mulai umur kita, jabatan kita, kekayaan kita, harta kita, pangkat kita, semua ilmu kita, Allah titipin. Ketika Allah titipkan itu, maka cari olehmu akhirat. Jika engkau diberikan umur panjang oleh Allah, maka gunakan umur panjangmu itu untuk mencari akhirat. Jika engkau dititipkan jabatan oleh Allah, gunakan jabatanmu untuk mencari akhirat. Begitu saudara. Jika engkau diberikan harta oleh Allah, cari, gunakan hartamu itu untuk mencari pahala di akhirat. Jadi jangan pelit buntut gasiran saudara. Jangan pelit buntut gasiran. Kalau kita punya harta, sumbangkan harta kita di jalan Allah. Nih, Kiai Fikri lagi bangun. Kurang berapa Kiai Fikri? Wah, kurang 6M. Wah, luar biasa. Luar biasa ini. Tuh, kalau ente mau nyumbang akhirat tuh, kita juga lagi bangun pondok Pak di Bogor, bener. Lagi bangun, tapi anak mah nggak minta mantum, nggak minta mantum nggak.
Nih, Ustadz Fikri lagi butuh, kasih. Bener Pak. Kalau kita diberikan harta oleh Allah, gunakan dong harta kita di jalan Allah. Makanya sampai disebutkan Nabi kan ada, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Siapa orang yang punya diberi kelebihan harta sama Allah, sedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Siapa orang yang diberikan kekuatan oleh Allah, maksudnya di situ jabatan, kedudukan, pangkat oleh Allah, maka gunakan jabatan kedudukannya itu untuk bersedekah kepada rakyatnya. Manfaatkan, mumpung kita dikasih jabatan nama Allah. Ayo, lurah dikasih jabatan, deketin tuh rakyatnya. Lurah tadi ada, lurah mana sih lihat? Mana lurah? Nah, tadi di sini tadi nih, udah pulang. Oh ada, loh. Ayo lurah. Camat dikasih jabatan, gunakan jabatannya untuk membantu akhiratnya, untuk dekat dengan rakyatnya. Begitu yang diperintahkan. Mumpung kalau orang-orang kita Pak diberikan jabatan tadi, dia orang soleh, orang mukmin, itu nanti maslahatnya buat kita, betul? Emang lulu juga sih pada. Kalau milih pemimpin, kalau dikasih duit aja lu pilih dia. Lulu juga kerjaannya nih. Lihat orang soleh, orang beriman yang dekat sama ulama, dekat sama habaib, dia yang jadi pemimpin kita. Betul? Siapa? Gua nggak ngomong ya, lu yang ngomong tuh. Begitu dia yang dekat sama pemimpin, dekat sama ulama, dekat sama habaib. Begitu sudah deh. Ente mah kadang-kadang nungguin serangan pajar dulu. Siapa yang kasih gua colok dia. Begitu udah salah memimpin, kita juga yang jadi urusan. Begitu sudah deh. Ya, jadi jelas nih Pak nih. Jadi urusan akhirat lebih dulu kita cari, baru dunia bakal dititipin nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat itu juga Allah jelaskan nama kita, kalau kita udah cari akhirat, apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian ente ada di dunia. Di sini banyak ulama tafsir menyebutkan Allah nyuruh kita kaya boleh. Sepanjang ketika akhirat kita udah fokuskan, akhirat nanti dunia Allah berikan, maka bagianmu ada di dunia, ambil. Kalau bagianmu ada di dunia, maka gunakan untuk akhirat itu. Tuh, jadi Allah nyuruh kita kaya, saudara. Ustadz Fikri, Habib udah datang. 10 menit. Baik dah, kita tunggu ya, kita tunggu Ustadz Fikri. Ntar ada guru kita nih, ntar nerusin Kiai. Ya saudara, yang dirahmati Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bagian di dunia jangan lupa katanya. Ada bagianmu di dunia itu. Nah di sini Allah nyuruh kita kaya, boleh kita kaya saudara. Asal kekayaan yang kita cari itu sesuai dengan tuntunan. Kita dari keringat kita sendiri, halalan thayyibah. Kita orang ahli ibadah, kita dagang, kita kerja. Semua bukan kita lakukan mencari rizki yang halal, bukan rizki yang haram, tapi yang halal yang kita dapat. Bukan lantas dari korupsi, bukan, tapi dari kehalalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita kaya, silakan. Antum seandainya ini, ngomong seandainya ini, kalau seandainya Allah takdirkan antum miskin, terima gak kira-kira? Woi, terima gak? Antum dikasih miskin sama Allah, terima gak? Lo terimanya berapa orang nih? Ini kan bicara kodok nih, kodarnya Allah nih. Antum sekiranya Allah takdirkan miskin, terima nggak? Ngomong kompak, terima nggak? Nah begitu, ntar pulang miskin loh. Pak, jangan bingung. Jangan bingung, Allah udah ngomong Pak dalam hadits qudsi. Dibagi 2 kelompok tuh sama Allah. Apa kata Allah? Antara kaya dan miskin. Kalau kaya miskin pantas bagi Allah, untuk Allah, cakep dah hidup kita. Inna min ibadi man la yasluh illal faqru walau agnaituhu lafasadtu alaihi dinah wa inna min ibadi man la yasluh illal ghina walau afqartuhu lafasadtu alaihi dinah. Itu cara Allah Pak. Sesungguhnya sebagian hamba-hambaku nggak ada yang kuberikan kekayaan kecuali kemiskinan. Maksudnya apa? Hambaku itu miskin pantas menurutku. Udahnya miskin taat kepada Allah, udahnya miskin zikir sama Allah, udahnya miskin mau ngajinya, udahnya miskin mau menghidupkan sunnah-sunnah nabiku. Maka pantas dia miskin kata Allah. Kalau sekiranya aku berikan dia kekayaan, bisa saja
namun aku mengkhawatirkan merusak daripada agamanya. Udah cukup dia miskin, kata Allah. Itu udah dipantesin Pak, orang miskin udah dipantesin sama Allah. Begitu sebaliknya, ada juga sebagian hamba-hambaku yang tidak kuberikan kemiskinan, melainkan kekayaan. Maksudnya dia kaya pantas menurut Allah. Udahnya kaya, banyak pesantren yang dibantu sama dia. Udahnya kaya, banyak masjid yang dibantu sama dia. Udahnya kaya, membangun kebaikan-kebaikan. Dari hartanya gampang gelontornya Pak. Dia kaya pantas menurut Allah. Kalau sekiranya aku miskinkan dia, bisa. Tapi aku tidak lakukan itu karena aku khawatir merusak daripada agamanya. Cukup dia kaya. Abu Bakar wajib kaya. Abdurrahman bin Auf wajib kaya. Utsman bin Affan wajib kaya, kata Allah. Karena di balik kekayaannya dia mau lakukan untuk perjuangan dakwah Nabi. Dia mau lakukan di jalan Allah, pantas kaya. Abu Bakar emang kodarnya kaya, walaupun tuh harta semua dia keluarkan untuk jalan Allah, tetap aja kaya, saudara. Memang udah dipantesin kaya sama Allah. Utsman ibnu Affan pantas kaya, Abdurrahman bin Auf pantas kaya. Harta di Mekah dia tinggalkan ketika hijrah ke Madinah. Jadi miskin dia ketika itu sesaat. Namun ketika ada di kota Madinah, orang yang pertama kali dikayakan oleh Allah adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Emang darah uratnya udah kaya. Uratnya memang udah pantas kaya mereka. Kira-kira antum uratnya pantas kaya, pantas miskin coba. Pantas kaya, pantas miskin kira-kira. Iya, jadi kalau pantas kaya, pantas miskin menurut Allah enak saudara. Yang mantesin Allah bukan kita, Allah yang mantesin. Makanya sekarang kalau kita udah berada dalam kemiskinan, terima aja udah. Emang udah cara Allah begitu kali. Biar kata antum cari duit siang dan malam, emang miskin-miskin aja udah. Yang penting taat jangan dilupain, begitu aja udah. Udah giliran kaya mah urusannya orang-orang yang udah dicukupkan sama Allah. Jadi minta antum jangan minta kaya udah, minta cukup aja udah. Betul? Jadi biar di dunia dicukupkan, di akhirat juga dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Surah Al-Qasas, jangan pernah kamu tinggalkan dunia. Ada dunia itu maksudnya di situ, ada bagianmu di dunia. Kalau kamu sudah memiliki harta yang cukup di dunia, maka pesan Allah berikutnya melalui perintah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Ini dinisbahkan kepada Allah Pak. Allah berbuat baik pada hambanya nggak pernah ngitung-ngitung. Betul? Betul? Allah ngasih kita napas ngitung-ngitung nggak? Nggak. Allah kasih kita melihat ngitung-ngitung nggak? Nggak. Semua di los sama Allah. Kita disuruh Pak sama Allah. Kalau kita punya harta yang cukup, maka berbuat baik dengan orang lain. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian, gak pernah ngitung-ngitung perbuatan baik Allah itu. Kalau Allah mau ngitung perbuatan baiknya, dari mata kita aja kita pusing Pak. Pengen bayar itu. Itu waktu subuh gabungan kemarin tuh di wali kota ya, subuh gabungan DM itu. Ya, saya kisi ceramah itu, saya sampaikan itu. Ini ada riwayat, ada cerita fakta. Ada cerita fakta, seorang ulama dioperasi katarak saudara. Matanya dioperasi itu 10 hari katarak dia nggak bisa lihat. Begitu dioperasi beres, pada hari itu juga beliau diboleh pulang, bisa ngelihat lagi. Sujud syukur tuh ulama. Nggak lama dia sujud syukur, datang dokter sama ajudannya tuh. Begitu datang, assalamualaikum Kiai, waalaikumsalam, dikasih tuh bon tagihan 50 juta Kiai harus bayar. Saat itu nangis Kiai, nangis sejadi-jadinya. Dokter kaget Pak, ngeliat Kiai nangis. Kiai maafin saya kalau Kiai nggak punya duit, nggak apa-apa saya yang tanggung Kiai. Bukan masalah duit kata Kiai. Lalu apa Kiai nangis? Saya mikirin dari mulai saya bayi sampai saya ini kagak bisa ngelihat, ya bola mata diciptakan Allah luar biasa kepada saya. Berapa banyak tuh nikmat-nikmat mata yang Allah kasih. Bertahun-tahun Allah ngasih nikmat mata, saya bisa ngelihat. Kagak ada tagihan dari Allah. Baru 10 hari saya kagak ngelihat, dioperasi beres, ditagih 50 juta. Itu yang saya tangisin, itu yang saya pikirin. Kaget dokter, kalau duit saya punya saudara, punya katanya. Saya bayar, cuman saya pikirin ke situ, ya Allah, iya begitu mulianya Allah. Pernah nggak mikirin begitu ente? Pernah nggak mikirin begitu? Nih punya mata syukurin, sering banyak ngelihat Quran, banyak ngelihat kitab, banyak ngaji, insya Allah berkah. Nanti mata antum ditimbang di akhirat saudara.
Lebih banyak mana tuh mata ente perlihatkan? Ngelihat Quran apa ngelihat HP, saya tanya. Hei, antum punya mata lebih banyak ngelihat mana? Quran apa HP? Oh, HP ente. Dari HP itu lebih banyak ngelihat aplikasi Quran, dakwah, atau aplikasi yang berbau porno. Ayo saya tanya. Lu bingung lagi deh tuh, main FB, main apa segala macam tuh. Itu semua dihitung tuh Pak sama Allah. Hati-hati tuh. Makanya saya punya kiai Pak di Sukabumi. Bukan kagak mampu dia beli HP. Kagak mau dia main HP. Dia bilang banyak madaratnya daripada maslahatnya. Itu kalau nelpon sama ajudannya aja tuh. Gitu. Termasuk kayak Mahfud Tasirun tuh. Punya HP kayak ya? Tuh buat nafsu-nafsuan. Kalau kiai kita mau ya luar biasa. Ya karena diundang ya, diundang kiai kita mah. Penting itu. Ada kiai-kiai yang punya karakter begitu Pak. Ada. Jadi dia nggak mau punya HP, saudara, nggak mau dia punya HP. Ada ya, kalau kiai kita wajar. Beliau undangannya banyak, kalau nggak dari HP bagaimana, betul? Iya wajar punya HP. Yang penting bagaimana yang megang, begitu kiai ya. Kalau bahasa alat kan bagaimana yang megang, betul? Golok kalau dipegang sama orang yang beriman paling tidak apa? Menyembelih, buat nyembelih itu golok. Tapi kalau golok dipegang sama preman, leher orang dia pakai. Ya betul juga Kiai Mahfud itu tadi bilang. Bagaimana yang megang Kiai? Bener juga sih. Ya memang harus begitu. Kalau Kiai yang megang, insya Allah banyak maslahatnya daripada madaratnya. Bahkan madaratnya bisa hilang tuh. Lihat aja tuh HP Ustadz tuh. Lebih banyak aplikasinya tuh, lihat. Aplikasi mana itu aplikasinya? Ya Masya Allah. Itu menjadi nilai Pak buat kita, ya. Nilai buat kita. Nah jadi dalam konteks ayat tadi itu dijelaskan oleh Allah bahwa sesungguhnya kalau kita diberi nikmat punya dunia, jangan lupa bagi sama manusia, bagi sama orang, berbuat baik sama orang. Allah nggak pernah hitung-hitung berbuat baik. Terakhir, yang keempat nih, ya, ini pesan Allah yang keempat, larangan. Ini juga saya kira yang menjadi kong hasbi, namanya melambung tinggi menjadi orang soleh, ini kong hasbi nih. Yang keempat, kata Allah, wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan pernah kamu buat kerusakan di bumi ini. Jangan kamu buat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Abu Bakar As-Siddiq ketika menafsirkan surah Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat sa'idin nas ila akhir ayat. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kalimat al-fasadu fil bar itu diartikan adalah al-fasadu fil lisan. Kerusakan di daratan adalah kerusakan melalui lidah manusia. Kalau manusia banyak membualnya, banyak berdustanya, banyak berbohongnya, itu tanda mereka membuat kerusakan di bumi ini. Itu kata Abu Bakar. Lisan ini dia rusak Pak. Dia kotori dengan berbagai macam kebohongan. Itu tanda perusak di muka bumi, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian al-fasadu fil bahri ditafsirkan beliau adalah al-fasadu fil qalb. Kerusakan di hati. Kalau orang banyak dengkinya, banyak siriknya, banyak sombongnya, banyak riaknya, itu tanda dia telah berbuat kerusakan di lautan. Darat dan laut adanya di bumi. Wala tabghil fasada fil ardh, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi, baik di daratan maupun di lautan. Lisan dan hatimu kudu dijaga. Jangan sampai lidahmu kotor dengan kalimat-kalimat yang tidak benar. Jangan sampai hatimu kotor melakukan hal-hal yang tidak benar. Maka dua ini kudu jaga. Insya Allah kita bakal selamat dunia akhirat. Kong Haji Hasbi termasuk orang yang sangat menjaga lidahnya, juga menjaga kolbunya, saudara. Kenapa? Banyak omongan-omongan, mutiara kalam beliau yang saya pakai. Banyak. Ya, kalau antum bisa bicara di depan umum, antum bisa berdakwah, itu ilmu dari Allah. Mudah-mudahan antum juga bisa melakukan apa yang antum bicarain. Amin, Kong Haji. Amin, Kong. Pernah nasehatin saya sama Kong Haji. Terima kasih Kong Haji. Nasihat yang luar biasa. Itu yang terus terngiang di otak saya. Kong Haji luar biasa ini. Dia nasehatin orang-orang yang hidup. Jangan cuma pandai ngomong ente. Antum bisa, bagaimana omongan antum itu sesuai dengan fakta. Kamu bisa lakukan secara jawarih kamu. Melakukan. Maka itu yang Allah ridhoi. Itu yang Allah ridhoi. Jadi saya ingat kalam juga. Kalamnya Imam Ghazali Pak. Kata Imam Ghazali, min fitnatil alimi ayyakuna ahabba ilaih minal istima'. Ini penting Pak, bagi ulama-ulama nih, bagi kiai-kiai. Kata Imam Ghazali,
Di antara fitnah yang paling berat bagi seorang alim, dia pandai berbicara daripada mendengarkan. Kalau ngomong pinter banget, tapi kalau dengerin dia kagak mau. Itu fitnah tuh. Ujian yang terberat bagi ulama, kata Imam Ghazali begitu. Ngomong seneng, tapi ama dengerin susah. Tapi nggak berlaku ulama-ulama yang hadir malam ini, nggak berlaku. Semuanya pada dengerin. Karena apa? Pengen diberi petunjuk dan hidayah. Jadi jangan sampai kita jadi ulama cuman pandai ngomong doang, tapi ama dengerin ogah. Tadi tuh kalau ada ulama ngomong, dia ngobrol lagi deh. Dia ngomong lagi ke sono kemari. Dia nggak dengerin tuh ulama ngomong. Itu tanda di mana fitnah terjadi pada seorang alim, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini kita semua menjadi orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini aja dah yang dapat disampaikan Ustaz Fikri. Beres ya? Beres? Iya, Habib belum datang juga ya? Ya, sedikit lagi. Ntar Kiai dah, Kiai gantian. Kiai dah. Baik, saya kira ini aja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Dan kita mohonkan kepada Allah nanti guru kita, berdoa untuk almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Hasbi. Dan insya Allah doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.